Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Eni Nur Aini, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang, yang kini sedang menempuh pendidikan di tahun ketiga di semester 6. Ini adalah video kedua saya, yang mana video sebelumnya, video pertama saya, membahas mengenai review teori akuntansi yang berjudul Resource Based Theory. Nah, pada video kedua ini, saya akan kembali mereview teori akuntansi yang berjudul Trade-off Theory. Teori ini saya ambil materinya dari buku teori akuntansi yang ini, yang mana buku ini disusun oleh Bapak Ari Eksandi, dosen teori akuntansi saya. Pada buku ini menjelaskan bahwa trade-off teori ini mengemukakan bahwa perusahaan akan memaksimalkan nilai perusahaan berdasarkan pertimbangan akan biaya memegang kas dan keuntungan dari memegang kas. Nah, dari pengemukaan ini dapat saya simpulkan bahwa teori ini membahas bagaimana sih perusahaan bisa memaksimalkan nilai perusahaan agar mendapatkan nilai yang semaksimal mungkin dengan perusahaan mengatur arus kasnya. Jadi bagaimana sih supaya perusahaan dapat mengeluarkan transaksi pengeluaran dengan biaya yang seminimum mungkin sehingga dapat mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin. Nah, dari keuntungan yang diperoleh semaksimal mungkin ini akan memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan nilai perusahaan yang maksimal, sehingga nilai perusahaan yang maksimal ini akan mengundang minat para investor untuk menginvestasikan uangnya pada perusahaan ini. Nah, titik fokus pada teori ini terletak pada pengembalian dana risiko manajer keuangan yang mana harus dapat menemukan neraca yang dapat diterima antara memegang kas terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kas yang besar dapat meminimumkan peluang insolvensi perusahaan dan profitabilitas perusahaan. Investasi kas yang kecil akan membebaskan kelebihan saldo untuk diinvestasikan ke dalam sekuritas yang biasa diperdagangkan dan aktiva yang umurnya lebih panjang. Kegiatan ini memperkuat profitabilitas dan nilai saham biasa perusahaan, namun akan meningkatkan peluang terjadinya kekurangan kas. Nah, titik fokus teori ini dikemukakan oleh Keown, Martin, Petik, dan Scott pada tahun 2000. Teori ini berpendapat bahwa tingkat cash holding yang optimal yaitu dengan mempertimbangkan biaya peluang opportunity cost yang muncul akibat dari menahan kas serta manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut. Biaya peluang muncul karena perusahaan lebih memilih untuk menahan kasnya dibandingkan dengan menginvestasikan pada suatu proyek yang dapat memberikan suatu keuntungan. Manfaat dari menahan kas adalah untuk menunjang kegiatan transaksi operasional perusahaan serta menghindari perusahaan dari kesulitan keuangan. Selain itu, perusahaan juga dapat meminimumkan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengkonversi aset menjadi kas. Nah, pendapat ini dikemukakan oleh Ferreira dan Vilela pada tahun 2004. Nah, kemudian apa sih variabel yang berkaitan dengan teori trade-off ini? Nah, pada buku ini menjelaskan bahwa variabel dependent yang memiliki kaitan dengan teori ini adalah capital expenditure.
Nah, pada teori ini mengatakan bahwa ada hubungan positif antara kapital ekspeditur dan kepemilikan kas karena asumsi bahwa perusahaan-perusahaan dengan kapital ekspeditur yang tinggi akan memiliki jumlah uang tunai yang cukup untuk menjadi penjaga biaya transaksi yang terkait dengan modal luar dan peluang biaya. Ketika suatu perusahaan memiliki rencana untuk melakukan investasi yang besar, maka perusahaan akan menyediakan cadangan kas untuk menjaga kelangsungan pengerjaannya. Dengan keberadaan cadangan kas, maka cash holding yang dimiliki perusahaan akan tinggi. Nah, ini dimaksud bahwa jika perusahaan memiliki dapat mengoptimalkan kasnya, contohnya yang tadi saya bilang bisa meminimumkan biaya yang dikeluarkan sehingga perusahaan akan memiliki cadangan kas yang tinggi. Nah, cadangan kas yang tinggi ini bisa untuk menjaga kelangsungan pengerjaannya. Kemudian dengan saldo kas yang tinggi ini juga perusahaan nantinya bisa memanfaatkan kas yang tinggi ini untuk bisa menginvestasikan kasnya pada sekuritas. Nah, cukup sekian yang bisa saya review mengenai teori akuntansi ini, yakni trade-off teori. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.